Program Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR PT PN 5 berkomitmen akan berkelanjutan. Peremajaan 18.250 hektar hingga 2023 atau 40% dari total kebun binaan yang mencapai 56.666 hektar. Realisasi saat ini 20% dari total target kebun binaan. Direktur Utama PT PN 5, Jatmiko Krishna Santosa menjelaskan program PSR yang dilaksanakan perusahaannya berlangsung sejak 2019 lalu. PT PN 5 diarahkan pemegang saham kembali ke masyarakat. 50% CPO kami dari masyarakat, sehingga kami membuat skema agar para petani nyaman. Kami berikan jaminan produksi, produktivitas di bawah standar nasional itu diganti. Khusus peremajaan sawit di Siak, PT PN 5 telah melaksanakan di 5 KUD, yakni Karya Mukti, Dayo Mukti, Tani Sejahtera, Tunas Karya, dan Karya Dharma 3. Kami dari petani kelapa sawit KUD Dayo Mukti, kebetulan yang ada di Kecamatan Tandur, Kabupaten Rokan Hulu. Ya, alhamdulillah dengan hasil pertemuan tadi kami bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami, masyarakat petani, terutama masalah biaya daripada balik nama sertifikat. Ya, karena ini penting kami katakan kepada para senator yang ada di parlemen untuk mendorong pemerintah bagaimana memberikan semacam regulasi, stimulus apapun namanya itu, ya seperti pengurangan biaya PPHTB bila perlu dinolkan. Nah, ini penting buat kita karena sertifikat adalah menyatakan legalitas kepemilikan sawit pada petani. Nah, jadi dengan disampaikannya ini, dengan ada acara ini, ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan ditindaklanjuti dan akan memberikan sesuatu yang baik kepada para petani. Peremajaan sawit yang gencar dilakukan itu tidak semata mengganti tanaman lama dengan sawit baru, melainkan juga meningkatkan produktivitas TBS. Program peremajaan sawit rakyat yang dilakukan PT PN 5 dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan kesejahteraan petani. Hari ini kami mendapatkan dukungan langsung dari DPD Republik Indonesia, di mana bahkan Bapak Ketua hadir sendiri, kemudian ada Bapak Wakil Ketua, dan di samping kiri kanan saya ini ada anggota DPD RI yang kebetulan dari Dapil Riau. Jadi memang sawit ini sudah menjadi concern nasional, dan juga yang lebih utama, bagaimana sawit itu ikut mensejahterakan masyarakat, bagaimana sawit itu mensejahterakan rakyat. Karena memang sekarang kalau kita secara nasional, produktivitas petani atau rakyat itu masih jauh di bawah perusahaan, masih jauh di bawah rata-rata perusahaan. Inilah yang menjadi tugas kita semua. Kami sama dengan DPD, kami abdi negara, artinya kami sangat berkepentingan bagaimana membuat rakyat ikut merasakan hasil pembangunan yang sudah dilakukan selama sekian puluh tahun ini. Nah, program tadi itu salah satu kegiatan dari program Sawit untuk Rakyat.
Jadi di tahun kemarin kita luncurkan namanya BUMN untuk sawit rakyat. Di situ ada Himbara, Bank Perbankan, ada BPD PKS, Bank Kepri Riau, dan kami beserta para petani. Kita sepakat untuk bermitra, melakukan tanam ulang, sampai dengan tahun 2023 nanti, total area yang akan kita tanam adalah tanam ulang, itu sampai dengan 20.000 hektar. Itu posisinya. Karena memang dari 56.000 hektar mitra kami, ini sebagian sudah melakukan sendiri, dan sebagian memang belum bersedia melakukan tanam ulang. Karena memang mereka panennya masih bagus. Ini posisinya. Artinya apa? Tidak mungkin rasanya DPD RI mau berkunjung ke sini kalau tidak melihat bahwa kami sangat serius untuk hadir di tengah rakyat. Kami sangat serius untuk memberikan nilai lebih atas kehadiran kami di bumi Riau ini. Dan akhirnya juga karena Riau adalah provinsi dengan luasan sawit terbesar di Indonesia, rasanya akan membawa kontribusi lebih juga secara nasional. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPD RI Lanyala dan rombongan mendukung penuh program percepatan peremajaan sawit masyarakat yang dilaksanakan PT PN 5, perusahaan negara yang bergerak di bidang perkebunan sawit dan karet di Provinsi Riau. Saya sebagai anggota DPD RI sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PT PN 5. Ini semacam transformasi, mereka juga melalui Pak Dirut melakukan refocusing anggaran, kebijakan untuk dibuat menjadi minim struktur kaya fungsi. Dan inilah yang kita harapkan negara hadir untuk melakukan pembinaan. Bicara sawit ini bukan hanya bicara bisnis, bukan bicara bagaimana menjual, memproduksi, tapi juga bicara tentang pemberdayaan, pembinaan, jauh lebih luhur di atasnya itu mencari berkah. Saya sebagai anggota DPD RI apresiasi PT PN 5, mudah-mudahan ini menjadi role model pengelolaan kelapa sawit yang ada di Provinsi Riau, karena Riau adalah hamparan sawit terluas yang ada di Indonesia. Berharap ke depan PT PN makin jaya dan semakin dicintai oleh masyarakat. Saya Dr. Misarti sebagai anggota DPD dari Riau memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada PT PN terkait dengan program sawit untuk rakyat, di mana memang dengan pemberdayaan seperti ini kita mengharapkan masyarakat Riau bisa sejahtera, dan tentu dengan usaha kecil menengah, koperasi yang tadi menjadi mitra dari PT PN ini dapat terus berlanjut dengan harapan PT PN bisa mengibarkan sayapnya lebih luas. Jadi tidak hanya kepada KUD, tapi juga kepada usaha kecil mikro yang lain yang bisa menjadi binaan dari PT PN 5 juga. Jadi dengan harapan semoga Riau semakin maju, masyarakat sejahtera, pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan lebih baik dan berkelanjutan lagi. Saya Muhammad Ghazali, anggota DPD RI dari Riau. Sekarang hadir bersama PT PN 5 di salah satu mesnya, di samping kami Pak Jatmiko. Terima kasih telah menyambut kami, rombongan DPD RI yang dihadiri oleh Ketua dan juga anggota dari DPD RI dari Riau dan beberapa anggota dari DPD RI dari provinsi lain. Kami melihat langsung bagaimana acara hari ini dan memberikan semacam pujian dan apresiasi. Memang tugas kami di DPD RI adalah ya legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Tentu ini dalam bab kami dalam mengawasi tentang banyak undang-undang yang turun ke daerah, apalagi tentang perkebunan kelapa sawit yang hal ini dilakukan oleh PT PN 5. Hal yang bagus. Kami sudah mengatakan tadi ini bukti dari ta'awun
ta'awun di dalam kebaikan, saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Berkah langit itu akan turun kepada bumi dan berlipat ganda kalau seandainya yang besar itu menolong yang kecil. Kalau yang kuat itu menolong yang lemah. Janji Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dibantu dan dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah menolong yang lemah. Masyarakat kita yang ditimpa COVID sekarang ini semuanya terpuruk, ekonomi kita terpuruk. Oleh karena itu hadirnya seperti perusahaan besar PTPN 5 ini di tengah masyarakat membantu mereka untuk bangkit dan bersama bergandeng tangan untuk menatap masa depan yang penuh cerah dan cemerlang. Ini suatu tugas yang sangat mulia sekali. Jadi ini berhak mendapatkan apresiasi kita semuanya. Hal yang baik harus ditingkatkan. Sebagaimana dikatakan tadi, bisa jadi contoh dari PTPN yang lain. Sekarang PTPN 5 ini, PTPN yang lain juga mengenalkan yang sama, karena keluhan masyarakat petani sawit rata-rata sama di seluruh Indonesia. Kepedulian dari perusahaan-perusahaan besar agar mereka mendapat pertolongan dan bantuan bagaimana mereka dibina, mereka dibesarkan bersama, sehingga mendapat berkah bersama-sama. Selamat. Dukungan ditandai dengan kehadiran Lanyala Mahmud Mataliti dan penyerahan bibit sawit kepada petani di Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.